لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dari Allah jualah kita masih bisa untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah tadi. Kemudian salawat dan salam tidak lupanya senantiasa kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul min Ilmil Usul yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala wa ra'ah. Insyaallah ta'ala pada pembahasan kali ini kita masuk kepada pembahasan tentang memaknai lafaz yang zahir dan muawwal. Jadi kita akan mempelajari apa yang disebut dengan lafaz dari Al-Quran dan As-Sunnah atau Nas Arab yang sifatnya zahir dan muawwal. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi al-zahiru wal muawwalu. Ta'rifu zahir. Tentu diawali pembahasan ini dengan pengertian dulu, definisi. Apa definisi daripada kata al-zahir itu? Jadi al-zahir ini secara bahasa dari zahara, dia isim fa'il ya. Zahara yadharu zuhuran zahirun. Secara bahasa al-zahir itu lughatan, al-zahiru lughatan kata Syekh Shalih Al-Utsaimin bermakna al-wadhihu wal bayyinu. Jadi secara bahasa al-zahir itu adalah al-wadhih yang jelas, al-bayyin yang terang. Hampir sama ya, al-wadhih dengan al-bayyin. Namun kenapa dimunculkan dua ini dalam bahasa Arab? Namanya taukid, untuk penegasan, untuk penguatan. Jadi ketika didatangkan dengan kata yang semakna, ini bukan seperti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu istilahnya apa, pemborosan kata kan itu ya. Kalau bahasa Arab beda. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini maknanya adalah untuk penguatan, penegasan. Nah ini beda memang tata bahasa Arab, grammar ya, Arabic grammar dengan Indonesian grammar kan beda ya, tata bahasanya. Maka orang yang menjelaskan tentang Islam, tentang Al-Quran dan Al-Hadis, kalau hanya bermodalkan terjemahan, pusing dan nanti gitu kan ya, akan banyak kerancuan-kerancuan karena terjemahan itu terkadang tidak mewakili Pak, makna yang sebenarnya terkadang dalam lafaz Arab itu. Sehingga mohon maaf ya, ada orang-orang misionaris ya, orang-orang non-muslim yang berusaha untuk menjelaskan Islam namun tidak menguasai bahasa original teks ya, maka akan banyak kekeliruannya dan kelucuannya gitu ya. Kita bahasakan lucu. Karena memang dia tidak memiliki skill ya untuk menjelaskan, hanya modal terjemahan saja. Karena terjemahan itu Pak, ini itu hanya hanya secara tekstual ya. Namun nanti dalam bahasa Arab itu ada makna yang lebih luas gitu ya daripada terjemahan tersebut. Contoh aja, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau terjemahan itu aja,
Tapi kalau di dalam pemahaman bahasa Arabnya ini banyak maknanya itu. Ar-Rahman itu maknanya apa, Pak? Itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya sirah mubalaghah, yang menunjukkan makna yang melampaui, ya kan? Makna yang luas. Dan Ar-Rahman itu apa? Maknanya adalah Dzur rahmatil wasilah, kan gitu. Afan wasi'ah. Ya kan, zat yang memiliki rahmat kasih sayang yang luas, itu Ar-Rahman. Yang mana kasih sayang Allah itu meliputi untuk hamba-hamba Allah yang muslim maupun yang kafir di dunia ini. Nah, tapi kalau Ar-Rahim itu Dzur rahmatil wasilah, khassah bil mu'minin, kan gitu. Zat yang memiliki kasih sayang yang sampai hanya khusus untuk orang yang beriman kelak di akhirat. Nah, jadi kalau hanya terjemahan, Pak, tidak ada di terjemahan seperti itu, gitu kan. Maka ini maknanya pada sisi bahasa Arab, gitu ya. Maka penting sekali penguasaan skill ya terhadap Arabic grammar itu. Nah, tidak hanya di apa namanya itu di terjemahan, Pak ya. Maka di sini juga menyebutkan urgensi mempelajari bahasa Arab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada pembahasan kita ini, makna zahir ya. Jadi zahir secara bahasa itu artinya adalah yang jelas dan yang terang, yang ya. Itu makna zahir. Jadi sesuatu yang jelas, kan gitu. Nanti ada di Al-Qur'an atau di hadis itu lafaz-lafaz yang sifatnya zahir, Pak. Kemudian wastilahan, makna secara istilah, al-zahir itu adalah ma dalla bi nafsihi ala ma'na rajihin ma'ahtimali ghairihi. Secara istilah, menurut istilah ulama usul fikih ya, zahir itu adalah ma dalla, yang menunjukkan ya kepada makna ya yang rajih, ada kemungkinan dengan ada disertai dengan adanya kemungkinan ma'ahtimal ya, disertai dengan ada kemungkinan makna yang selainnya, namun makna selainnya itu marjuh ya, lemah ya. Jadi al-zahir itu adalah yang menunjukkan dengan dirinya atas makna yang kuat, artinya sesuatu yang menunjukkan pada makna yang kuat ya. Misalkan ada dua makna, misalkan dalam suatu lafaz dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran atau hadis ya. Nah, namun yang zahir ini adalah yang menunjukkan makna yang terkuat dari dua makna yang terkandung, ya kan? Nah, di yang lainnya marjuh, ada rajih, ada marjuh. Rajih yang kuat, marjuh yang lemah. Jadi kalau seandainya ada dua kemungkinan makna dalam suatu kata, maka yang zahir itu adalah yang makna yang kemungkinan besar lebih kuat, kan gitu. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, contohnya kata beliau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddau min luhumil ibili, berwuduklah kalian ya disebabkan memakan daging onta. Fa inna dhahiran minal muradi bil wudu, maka makna yang zahir ya, yang kuat, yang rajih, yang dimaksud dengan wudu yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini adalah ghuslul a'dha'il arba'ati 'ala sifati syar'iyyati dunal wudu'il ladzi huwa an-nadhafah. Maka mana yang zahir daripada perintah Nabi untuk berwudu, karena wudu itu ada dua, Pak ya. Ada makna secara bahasa, ada secara istilah. Kalau wudu secara bahasa kan an-nadhafah, artinya kebersihan atau membersihkan diri.
Maka makna yang zahir, yang rajih, yang kuat dari perintah Nabi berwudu ini adalah ya berwudu yaitu secara syariat, yaitu mencuci anggota wudu yang 4 dengan cara yang disyariatkan, bukan berwudu yang bermakna secara bahasa. Karena wudu itu secara bahasa artinya kebersihan gitu. Artinya setelah makan daging onta itu Nabi nggak nyuruh membersihkan badan biasa, nggak, namun memerintahkan untuk berwudu secara syariat. Apa ya? Jadi wudu yang dimulai ya dengan niat gitu kan, kemudian membaca basmalah ya sesuai dengan wudu secara syariat. Ada rukun dan syarat yang kita penuhi ketika wudu itu untuk mengangkat hadas kecil, sehingga memakan daging onta ini Pak ya, ini mengharuskan seorang untuk berwudu ya. Karena di antara pembatal wudu ini, karena ada dalil seperti ini, maka ulama memasukkan di antara pembatal wudu adalah memakan daging onta. Karena Nabi memerintahkan sahabat untuk berwudu setelah makan daging onta, sementara setelah memakan daging kambing, Nabi tidak memerintahkan untuk berwudu. Ya. Ini contoh yang zahir itu Pak ya. Kemudian juga contohnya Pak dalam Al-Quran ya, dalam surah Al-Ankabut ayat 145 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis salata, dirikanlah oleh kalian salat. Maka makna zahir dari salat itu Pak, apakah doa? Doa aja, karena salat secara bahasa artinya doa. Tentu tidak, itu makna marjuh ya. Maka makna zahirnya adalah salat sesuai dengan pengertian secara syariat ya, sesuai dengan istilah para ulama fikih, yaitu salat yang dimulai dengan niat, kemudian takbiratul ihram sampai salam gitu ya. Bukan salat yang hanya mengingat Allah ya. Karena salat itu memang secara bahasa zikir, ingat kepada Allah, sebagaimana dalam ayat ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat lain, aqimis salata li dzikri, kan gitu. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, maksud mendirikan salat untuk mengingatku tidak hanya sekedar ingat Pak. Ya kan? Ingat salat udah dikatakan salat, enggak, salat yang dilaksanakan sesuai dengan makna salat yang dijelaskan oleh ulama fikih kan gitu ya. Ibadah yang khusus yang dimulai ya, diawali dengan niat, kemudian takbiratul ihram sampai salam, seperti itu. Ini hadirin yang diberikan, inilah makna yang zahir ya, makna yang rajih, yang kuat, dengan ada kemungkinan makna yang lemah gitu. Namun yang diamalkan yang rajih ini, yang kuat ini, ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, fa kharaja biqaulina ma dalla bi nafsihi ala ma'nan. Maka keluar dari pernyataan kami, yakni pengecualian dari apa yang beliau jelaskan definisi zahir secara istilah tadi. Madalla, zahir itu adalah yang menunjukkan ya dirinya ala makna, terhadap makna. Maka dikecualikan dari pernyataan beliau ini adalah al-mujmal, adalah makna umum, li'annahu la yadullu 'ala al-ma'na bi nafsihi. Karena kata-kata mujmal itu, kata-kata yang global itu ya, sesuatu yang global itu tidak menunjukkan kepada makna terhadap dirinya sendiri. Ya. Ini pengecualian ya, pengecualian daripada makna zahir. Jadi zahir itu Pak yang menunjukkan makna atas dirinya sendiri gitu ya. Sedangkan global ya mujmal itu la yadullu 'alal ma'na bi nafsihi, tidak menunjukkan atas makna dengan dirinya sendiri. Maksudnya ya dia membutuhkan penjelasan lain gitu. Jadi yang mujmal itu dia butuh kepada penjelasan lain, tidak menunjukkan makna terhadap dirinya sendiri. Contoh yang mujmal Pak ya. Dia apa contohnya kemarin Pak? Sesuatu yang sifatnya
mujmal, Pak? Ada yang bisa memberikan contoh? Ini sudah kita bahas, Pak, ya, pembahasan kita yang sebelumnya. Ya, betul ya. Ya, dalam ayat itu kan tentang iddah ya, wanita ya yang dicerai hidup, maka hendaknya dia menahan diri, ya kan, sampai berapa? Ya, sampai 3 kali quru. Maka quru itu kan mujmal gitu. Apakah maknanya suci atau haid, kan gitu. Nah ini, maka memerlukan kata yang akan mengkhususkan yang mujmal itu. Yang mujmal itu artinya umum, Pak, nas yang umum gitu. Maka butuh nas yang khusus, yang mubayyan gitu ya, untuk menjelaskan yang mujmal tersebut. Iya. Tapi kalau zahir ini lawan, Pak, ya, lawan dari al-mujmal ini, karena zahir itu, Pak, sudah menunjukkan makna atas dirinya, ya. Li'annahu la yadullu 'ala al-ma'na bi nafsi, itu yang al-mujmal itu. Sementara al-zahir madalla bi nafsi ala makna. Segala yang menunjukkan atas dirinya itu makna gitu ya. Artinya dia sudah memiliki makna terhadap dirinya sendiri, kan gitu. Tidak membutuhkan penjelasan lain gitu. Kemudian ala makna rajihin, kan gitu. Madalla binafsi ala makna rajihin. Ya. Fa kharaja biqaulina rajihun al-muawwalu, ya. Maka keluar dari pernyataan kami rajih, makna yang kuat, ya, yaitu makna al-muawwal, ya. Li'annahu yadullu ala makna marjuhin, karena muawwal itu, Pak, ini menunjukkan makna yang lemah. Nah, kalau zahir menunjukkan makna yang rajih, yang kuat, sementara muawwal ini menunjukkan makna yang marjuh, makna yang lemah. Kalau tidak ada laulal qarinatu, ya, kalau tidak ada qarinah atau indikasi yang menunjukkan dia adalah makna yang rajih. Pada dasarnya muawwal itu lemah, marjuh, kecuali ada nanti indikasi, kecuali ada penguatnya, ya, seperti itu. Kemudian ma'ahtimali ghairihi, dengan adanya kemungkinan makna selainnya yang marjuh, kan itu. Wa kharaja biqaulina ma'ahtimali ghairihi an-nassus sarihu li'annahu la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Maka keluar dari pernyataan kita, ya kan, ma'ahtimali ghairihi, dengan adanya kemungkinan makna selainnya yang lemah, maka pengecualiannya adalah nas yang sarih, yang jelas. Karena yang namanya nas, Pak, dalam konteks ilmu ushul fikih, nas itu la yahtamilu illa ma'nan wahid, tidak ada kemungkinan dia kecuali satu makna saja, itu nas, ya. Jadi nas ini maknanya satu aja, Pak. Tidak bisa ini kemungkinan makna lain, tidak ada. Nah, seperti itu. Ini beda zahir dengan nas, sebentar ya. Kalau zahir itu memang ada kemungkinannya, Pak. Jadi kalau zahir itu memang ada kemungkinan makna lain, namun makna lain itu marjuh, lemah. Seperti itu ya. Seperti ya contoh yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ini, kan contoh perintah wudhu. Memang ada kemungkinan wudhu itu maknanya secara bahasa kan bersuci, ya. Ya. Artinya membersihkan lah, ya. An-nadhafah itu membersihkan diri aja gitu, ya. Namun itu marjuh, ya. Nah, karena yang zahir daripada maknanya adalah berwudu dalam tinjauan syariat, seperti itu. Baik, sekarang kita masuk al-amalu bil zahir. Sekarang kita masuk beramal dengan yang zahir ini. Ya. Kata beliau, al-amalu bil zahiri wajibun. Beramal dengan nas-nas yang zahir atau dengan ayat-ayat yang zahir, ya, ini hukumnya wajib. Illa bidalilin, kecuali ada dalil, ya,
yusrifu an zahirihi, yang memalingkan dia dari makna zahirnya. Lianna hadhihi tariqatas salaf, karena ini adalah metodenya ulama salaf, Rasulullah dan para sahabat. Wa li'annahu ahwatu wa abra'u lidhimmah, karena dia lebih hati-hati dan lebih abra', lebih membuat seseorang itu bisa melepaskan tanggungannya, kan gitu. Wa aqwa fit ta'abbudi wal inqiyadi, dan lebih kuat dalam sisi ta'abudiyah, dalam sisi beribadah kepada Allah, dan dalam sisi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih kuat, Pak. Ini. Kemudian kata beliau, sawaun fi dzalika nusus al-amaliyah al-khabariyah aw nusus al-amaliyah baik nas-nas itu yang sifatnya nas-nas yang sifatnya amaliyah, perintah Allah gitu ya untuk melakukan sebuah amal gitu ya, al-khabariyah yang sifatnya sebagai khabar, awin nusus al-amaliyah al-hakamiyah gitu ya, yakni sawan fi dzalika nususul khabar aw nususul ahkam, fayajibu an na'khudha bi dhahiriha, baik itu yang nas-nas yang sifatnya itu khabar, Pak ya, yang sifatnya berita dari Allah gitu ya. Kalau dalam Al-Quran kan banyak sekali ya ayat-ayat yang bercerita seperti kisah para nabi gitu kan, itu namanya an-nusus al-khabariyah itu ya, nas-nas yang sifatnya khabar, yang sifatnya sebagai informasi ya, atau nususul ahkam, itu namanya hakamiyah, itu an-nusus al-hakamiyah atau al-hukmiyah, afwan, an-nusus al-hukmiyah ya, nas-nas yang bersifat hukum seperti perintah untuk sholat kan, seperti zakat, nas-nas tentang zakat itu kan terkait dengan hukum gitu ya. Nah itu pada dasarnya kata beliau, fayajibu an na'khudha bi dhahiriha, maka wajib bagi kita untuk memahami secara zahirnya artinya makna zahirnya fa kullu ma akhbara Allahu, dan setiap yang telah dikabarkan oleh Allah, faqulu ma akhbarallahu, dan setiap apa yang telah dikabarkan oleh Allah, bihi dengannya, an nafsi dari diri Allah, wa anil yaumil akhir, dan setiap yang Allah kabarkan tentang hari akhir, yajib an na'khudha ala zahirihi, kata beliau, maka wajib bagi kita untuk mengambilnya secara zahir wajib bagi kita untuk memahami secara zahir. Ini pada dasarnya seperti itu, kecuali nanti ada indikasi lain, ada dalil lain yang memalingkan dari makna zahirnya. Jadi pada dasarnya hukum asalnya kita memahami nas atau memahami lafaz teks Arab itu secara makna zahir. Maka di mana kita tahu nanti ada makna zahir dan muawwalnya? Tentu dari sisi bahasa Arab, Pak, bukan dari sisi terjemahan kan seperti itu. Nah kalau seandainya dari sisi terjemahan, Pak, kan, maka pijakan kita itu lemah kan gitu, karena kita itu hanya bergantung kepada penterjemah. Kalau penterjemahnya itu bagus atau tidak bagus kan berbahaya juga, atau lupa dia, keliru, khilaf penterjemah, otomatis akan salah kan gitu. Di sini Bapak Ibu menunjukkan kita umat Islam itu harus mempelajari bahasa asli daripada sumber agama kita. Jangan kayak orang sebelah oten yang hanya tergantung dengan terjemahan, Pak ya. Apalagi kita masih punya usia yang masih muda gitu masih banyak kesempatan kita untuk belajar, Pak ya. Mari kita gunakan usia kita untuk belajar karena memang bahasa Arab itu sangat penting sekali penting karena dengan kita mempelajari, menguasai bahasa Arab, Pak, akan memudahkan kita untuk apa? Untuk memahami agama kita. Nah memang mempelajari bahasa Arab ini bagian daripada memahami agama. Kalau seandainya
tanpa bahasa, Pak, ya sulit kita. Karena agama ini ya Allah menurunkan Nabi Muhammad itu awalnya untuk bangsa Arab gitu. Ya. Allah turunkan kepada bangsa Arab, otomatis bahasa beliau bahasa Arab dan beliau itu untuk semesta alam. Ya, ini menunjukkan apa? Bagian daripada agama ini adalah mempelajari bahasa. Ya, bahasa asli daripada Al-Quran itu. Walaupun kita bukan bahasa Arab, Pak, namun kita ada kewajiban untuk mempelajari bahasa itu. Maka kita mesti semangat, Pak, ya. Iya. Kalau seandainya ada buka pengajian bahasa Arab, kita hadir, Pak, ya. Iya. Sempatkan walaupun sekali satu pekan gitu kan. Karena ini sangat penting sekali. Ya, begitu banyak orang tersesat, Pak, karena hanya mengandalkan terjemahan, ya. Dan banyak orang yang disesatkan juga oleh orang-orang misionaris, orang-orang yang tujuannya mempelajari Islam itu untuk mencari kejelekan. Nah, itu disunatnya ya ayat itu, Pak, dengan terjemahan itu aja. Nah, tidak dibahasnya secara utuh, namun untuk menjatuhkan, menjelekan Islam itu banyak ya sekarang seperti itu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dengan kita mempelajari bahasa Arab ini, ya diharapkan kita bisa memahami ya Islam itu secara utuh. Dimulai dengan memahami dalil-dalilnya yang berbahasa Arab ya, seperti Al-Qur'an, hadis, semuanya berbahasa Arab. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Pak, iya, bahwasanya kita harus beramal dengan zahir gitu ya. Kata beliau, akhbarallahu an nafsihi bi sifatin muta'addidatin. Allah mengkabarkan tentang dirinya. Jadi dalam Al-Qur'an itu Allah mengkabarkan tentang dirinya dengan sifat-sifat yang banyak. Jadi sifat Allah itu ada yang sifatnya sifat dzatiyah. Ya. Sifatin dzatiyatin khabariyatin wa sifatin dzatiyatin ma'nawiyatin wa sifatin fi'liyatin. Ya. Seperti sifat zatiyah yang merupakan kabar dari Allah, dan sifat zatiyah yang sifatnya maknawiyah. Ada yang khabariyah, ada yang maknawiyah. Kemudian ada sifat fi'liyah, sifat yang terkait dengan perbuatan Allah. Yajibu alaina an na'khudha biha 'ala dhahiriha, maka wajib bagi kita untuk memahaminya secara zahir. Wala yajuzu an nu'awwilaha kama sayati insyaallah. Maka enggak boleh kita untuk mentakwilnya gitu ya. Ya, sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah. Idza qara'na qaulallahi tabaraka wa ta'ala, apabila kita membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala, contohnya dalam surah Ar-Rahman ayat 27 itu, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang kekal adalah wajah Rabb engkau yang memiliki keagungan dan kemuliaan gitu ya. Qulna, maka kita katakan, zahirul ayah, zahir daripada ayat ini, lillahi wajhan. Ya, Allah itu memiliki wajah, itu makna zahirnya. Nah, itu makna zahir, ya kan? Wa yabqa wajhu, maka yang kekal wajah. Allah katakan wajah, ya wajah. Namun wajah yang tidak sama dengan makhluknya. Demikian juga Allah mengatakan Allah mendengar, Pak. Mendengar ya kita makna secara zahir. Zahir pendengar ya mendengar gitu ya. Ada suara yang didengar. Ya. Namun tidak seperti makhluk, ya, tidak seperti makhluk. Wa nusbitul wajha, kata beliau, dan kita menetapkan bagi Allah itu wajah, kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika kita menetapkan apa yang Allah tetapkan secara zahir, maka ini tidak maknanya kita menyerupai Allah, Pak. Tidak. Ya kan? Karena kita tetap meyakini Allah itu berbeda dengan makhluknya. Namun kita menetapkan apa yang Allah tetapkan. Jadi Allah menetapkan wajah, ya wajah gitu ya. Nah, itu mana zahirnya wajah, ya wajah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Namun wajahnya secara hakikat tentu beda. Iya kan? Dengan wajah makhluk. Iya. Nah, seperti itu. Jadi hukum beramal dengan dhahir itu hukumnya apa, Pak? Wajib. Kecuali ada dalil, Pak, yang indikasi lain ya, yang
memalingkan dari hukum asalnya ini kan gitu. Nah, sekarang ya kita langsung aja kepada al-muawwal. Jadi ada zahir, ada al-muawwal. Ini lawan Pak ya. Al-muawwal ini lawan dari zahir. Al-muawwal ini isim maf'ul ya, dari awwala yu'awwilu. Ta'wilan ya kan, muawwil itu fa'ilnya, maf'ulnya muawwal kan gitu. Ta'riful muawwali, definisi kata al-muawwal. Al-muawwalu lughatan, muawwal secara bahasa ini maknanya ya minal awwala, diambil dari kata al-awwal ya. Wa huwa rujuk. Wah, secara bahasa artinya adalah kembali. Itu arti ar-rujuk itu Pak ya. Kembali. Ya kan? Jadi muawwal ini Pak isim maf'ul ya, dari awwala yu'awwilu ta'wilan mu'awwilun mu'awwalan kan gitu. Jadi dia isim maf'ul dari awwala yang secara bahasa artinya ar-ruju' ya, kembali. Ar-ruju' itu sendiri masdar dari kata raja'a yarji'u ya, ruju'an kan gitu. Nah, wastilahan, adapun makna secara istilah ya, mahamila lafzuhu alal ma'nal mahumila afwan mahumila lafzuhu alal ma'nal marjuhi ya, yang dibawakan lafaznya kepada makna yang marjuh atau makna yang lemah gitu. Mahumila lafzuhu, yang dibawakan lafaznya gitu. Yang dibawakan itu maksudnya apa? Yang dimaknai gitu ya. Nah, gitu. Yang dimaknai lafaznya kepada makna yang marjuh, yang dimaknai lafaznya kepada makna yang marjuh alias yang lemah. Nah. Fa kharaja biqaulina 'ala al-ma'na al-marjuhi an-nassu wadh-dhahir, maka dikecualikan dari pernyataan kami ya kepada makna yang lemah, yaitu nas ya. An-nas itu maknanya pada dalam usul fikih, nas itu ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan, itu makna nas. Yang tidak ya ada kemungkinan makna yang lain, hanya mengandung satu makna, itu nas. Yang hanya mengandung satu makna, tidak ada ihtimal, tidak ada kemungkinan. La yahtamil ghairahu, tidak ada kemungkinan makna selainnya. Seperti itu makna nas Pak ya. Beda nas dalam fikih Pak. Kalau dalam ilmu fikih, ini dua cabang ilmu yang berbeda ya Pak ya, dan tentu perspektif sudut pandangnya beda. Kalau nas dalam fikih itu Al-Quran dan Sunnah, itu nas ya. Beda lagi nanti nas dalam istilah ashab misalkan, atau dalam istilah ashabul madhab ya, ulama madhab. Nah, lain lagi nas Pak. Kalau dalam madhab Syafi'i ya, kalau kita baca nas dalam kitab Syafi'iyah seperti kitabnya Minhajul Talibin gitu ya, atau kitab-kitab ulama Syafi'iyah yang lain ya, maka kalau ada kata-kata nas itu lain lagi maknanya Pak. Nas di sini adalah ucapan Imam Syafi'i. Nassu alaihi Syafi'iyyu, kata mereka, yang telah dinaskan oleh Syafi'i. Artinya ini ucapan Imam Syafi'i kan gitu. Ini. Namun ini kan nas dalam tinjauan usul fikih itu artinya ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan, yang tidak mengandung kecuali satu makna saja, itu nas dalam usul fikih. Nah, ini harus didudukkan memang. Karena kalau kita tidak mendudukkan pengertian menurut cabang ilmu masing-masing akan kacau. Ya kan? Sehingga kita sering diolok-olok Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kan? Kalian kan orang sunnah, kami orang wajib katanya. Kalian Ahlus Sunnah, kami ahlul wajib katanya. Nauzubillah, ini enggak paham orang kan. Padahal sunnah yang dimaksud ketika kita menyebutkan Ahlus Sunnah itu sunnah dalam tinjauan ilmu akidah, bukan sunnah dalam pengertian ilmu fikih. Kalau sunnah dalam pengertian ilmu fikih memang lawan daripada wajib, yang artinya kalau wajib dalam fikih itu kan sesuatu yang kalau kita lakukan berpahala, dan kalau ditinggalkan dosa. Sunnah lawannya sesuatu yang kalau kita lakukan berpahala, kalau tinggalkan tidak apa-apa. Namun ahlu sunnah itu konteksnya bukan sunnah dalam tinjauan ilmu fikih, namun sunnah dalam ilmu akidah. Kalau sunnah dalam ilmu akidah itu Pak, kalau katakan ahlu sunnah lawannya adalah ahlul bid'ah. Makanya ahlu sunnah itu sifatnya wal jamaah. Mereka akan senantiasa di atas
berkumpul bersatu berjamaah di atas al-haq. Sementara ahlul bidah itu sifatnya adalah disandingkan dengan furqah. Makanya mereka itu diistilahkan dengan ahlul bid'ati wal furqah. Furqah itu artinya perpecahan. Artinya mereka itu beda-beda gitu ya. Akidahnya beda, prinsip-prinsip dasarnya berbeda kan gitu. Tapi kalau al-sunnah itu usulnya sama, dasar beragamanya sama, landasan beragamanya sama. Namun ada memang perbedaan dari sisi furu', ya, cabang dalam agama kan gitu. Ada memang khilafiyah itu memang tidak bisa dihindari, Pak. Sahabat aja juga khilaf kan gitu. Namun mereka tidak pernah khilaf dalam hal ya usul, ya, usuluddin, dalam hal dasar beragama. Namun hanya perbedaan pendapat itu dalam masalah furu'iyah gitu ya, ijtihadiyah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Maka sunnah itu, Pak, artinya orang yang beragama dengan akidah keyakinannya Rasul dan para sahabat itu, mana sunnah dalam tinjauan ilmu akidah. Sehingga ulama salaf ya, ulama-ulama ahli hadis dahulu dalam menulis buku akidah mereka tuh namanya dengan sunnah. Contoh usul sunnah, ya kan? Kaki dipelesetkan oleh teman kita yang di sebelah tuh ya. Usul wajib kalian, usul sunnah kami enggak. Usul kan enggak nyambung gitu. Itu ya kan enggak nyambung gitu. Maka kata-kata sunnah dalam ilmu akidah itu artinya adalah keyakinan manhaj yang sesuai dengan Rasul dan para sahabat. Begitu juga kita ketika mengatakan sunnah, ya. Dan tidak salah, Pak. Ada ungkapan sekarang Ustadz sunnah. Tidak apa-apa. Artinya Ustadz yang menjelaskan akidah berusaha untuk kembali kepada para sahabat. Betul itu. Karena ulama terdahulu aja ngambil embel-embel sunnah. Yang salah itu kalau dalam masalah dunia, Pak. Laundry sunnah gitu ya. Ya itu yang tidak ada itu. Itu ya kan. Kaplingan sunnah. Mana ada kaplingan sunnah gitu kan. Kaplingan itu masalah dunia. Udah kaplingan aja. Kaplingan apa namanya? Kaplingan montai kan jangan bawa sunnah kan gitu. Karena dikhawatirkan nanti sunnah ini dijadikan apa, Pak? Kayak promosi gitu ya. Oh. Iya, apa? Boleh, Pak, karena masjid itu masih dalam tataran agama kan gitu. Iya. Iya. Nah, kalau kampung sunnah itu, Pak, ya agak susah gitu ya. Iya. Karena itu bukan masalah kampung, itu bukan ini, Pak ya. Bukan masuk bagian daripada agama. Jadi yang boleh dilabeli sunnah itu sesuatu yang berkaitan dengan agama gitu. Iya. Ini ulama misalkan boleh, karena ulama ini bagian daripada istilah agama ini, ulama sunnah gitu. Karena realitanya seperti itu. Nah, karena ada juga ulama Syiah kan gitu. Ada ulama sunnah, ada ulama Syiah, memang ada gitu ya. Realitanya seperti itu gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali ya kepada pembahasan kita. Jadi secara bahasa itu, Pak ya. Nah, secara istilah seperti itu, ma humila lafzuhu ala al-ma'na al-marjuh kan gitu. Kemudian kata beliau fa kharaja biqaulina alal ma'na al-marjuhi an-nas wa zahir. Maka dikecualikan atau keluar dari pernyataan kita ya bahwasanya muawwal itu ya adalah yang dibawakan lafaznya kepada makna yang marjuh, maka dikecualikan marjuh ini dengan nas dan zahir. Karena nas ini hanya menunjukkan ya satu makna, kemudian yang zahir ini, Pak, ya yang zahir ini menunjukkan kepada makna yang rajih, itu yang zahir itu. Amman nasu fali annahu la yahtamilu illa ma'an wahida, ini yang kita bahas tadi. Adapun nas ya, maka disebabkan dia hanya mengandung satu makna saja. Wa amma dhahiru, adapun dhahir fali annahu mahmulun alal makna rajih, dan dhahir itu dibawakan kepada makna yang rajih atau makna yang kuat gitu. Baik ya, ingin waktu Bang ya? Iya, mungkin ingin ngantar anak dan sebagainya. Jadi kita simpulkan ya,
Jadi zahir itu Pak ya sesuatu yang mengarah kepada makna yang rajih, sedangkan al-muawwal itu yang mengarah atau yang menunjukkan kepada makna yang marjuh. Maka yang kita amalkan yang rajih Pak, jangan yang muawwal ini, jangan yang marjuh. Dan asal daripada nas lafaz Arab itu adalah zahir, kecuali ada nanti ya dalil ya yang memalingkan dari hukum asalnya dari yang rajih kepada yang marjuh. Wallahu taala a'lam bisawab ya, karena mengingat waktu Pak ya. Ya, trip kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.